Terima kasih masih di Kompas Siang bersama saya Mario Sarong. Saudara, debat ke-1 calon gubernur Jawa Timur yang diselenggarakan Kompas TV digelar di Graha Unesa Surabaya semalam. Debat 3 calon gubernur berlangsung seru, terutama tentang isu kesehatan dan wilayah Madura dianggap termarginalkan di Jawa Timur. Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa mendapat kritik dari calon gubernur Tri Risma Harini dan Lulu Nur Hamidah. Calon gubernur nomor urut 3, Tri Risma Harini, menyoroti penanganan penyakit berat yang terkonsentrasi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Sementara calon gubernur nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah, menganggap kebijakan Khofifah kurang serius saat menjabat sebagai gubernur. Karena selama ini rumah sakit harus ke Surabaya semua. Bagaimana dengan masyarakat di kepulauan-kepulauan di Gresik, kemudian di Sumeneb. Terlalu jauh mereka kalau berobat di Surabaya, terutama untuk yang penyakit-penyakit berat seperti jantung, kemudian otak, kemudian ginjal, dan kemudian juga stroke. Nah, karena itu kita akan menciptakan di 5 Bakorwil itu adalah rumah sakit setara dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya, terima kasih Ibu Khofifah, karena Ibu sudah gubernur 5 tahun ke belakang. Seharusnya angka resiko dan kematian dari KCSU ini tidak terjadi kalau Ibu itu benar-benar serius menangin kasus ini. Ya, saya punya pengalaman tersendiri karena ibu saya almarhumah juga kena stroke dan tahu persis bagaimana kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Maka penting adanya dokter spesialis yang kita tempatkan di berbagai rumah sakit pemerintah, khususnya yang jauh dari kota, rumah sakit yang ada di daerah remote, yang ada di kepulauan seperti di Madura, kemudian di daerah Pacitan, kemudian juga di daerah Mataraman dan juga di Tapal Kuda. Menanggapi hal itu, Khofifah menjelaskan apa yang telah diperbuatnya untuk meningkatkan kesehatan warga Jawa Timur. Sebetulnya Pemprov Jawa Timur sudah mengirim perawat di semua desa di seluruh Jawa Timur. Semua desa. Jadi semua Ponkesdes akan didampingi oleh perawat yang dikirim oleh Pemprov Jawa Timur, seluruh Jawa Timur. Dan berikutnya, karena ini sistemnya adalah digital, maka sesungguhnya sejak awal saya dan Mas Emil memimpin Jawa Timur, kita meluncurkan e-Desi. Jadi bagaimana sesungguhnya masyarakat bisa melakukan deteksi dini. Tetapi kami juga menyiapkan stroke center di Sutomo dan rumah sakit tipe A Pemprov Jawa Timur. Kemudian jantung center ini baru dan kemudian onkologi center. Bahkan Mas Emil pun di Trenggalek juga menyiapkan stroke center. Artinya upaya-upaya promotif dan upaya rehabilitatif insya Allah kami sudah menyiapkan. Tetapi kita tentu berharap masyarakat Jawa Timur sehat. Selain isu kesehatan, 3 calon gubernur juga berdebat mengenai wilayah Madura. Jembatan Suramadu dianggap belum dapat meningkatkan taraf hidup di Madura, terlebih di wilayah kepulauan seperti di Kabupaten Sumeneb. Padahal Madura memiliki potensi yang besar sebagai penghasil garam dan jagung. Saya berkali-kali ke Madura dan kemudian mereka bilang, Bu, Madura ini masih bagian dari Jawa Timur apa enggak? Karena kemudian merasa dikiwo, merasa kemudian termarginalkan. Apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan posisi status kesejahteraan dan juga ekonomi bagi masyarakat Madura? Tanpa adanya infrastruktur yang baik di Madura, maka itu akan menjadi kesulitan. Yang pertama adalah masalah air. Di mana beberapa titik yang saya kunjungi, semua kekurangan air. Jangankan untuk pertanian, untuk kehidupan sehari-hari saja tidak ada. Yang kedua, ada lagi di sana, tadi disampaikan Bu Lulu udah betul, bahwa ada garam di sana. Kenapa enggak kita rubah jadi garam industri? Yang kemudian yang ketiga, ada masalah tembakau, di sana juga ada. Kenapa kita tidak bisa tingkatkan mereka untuk hidup mereka lebih sejahtera? Kemudian yang ketiga, banyak sekali mereka pekerja-pekerja migran yang berasal dari Madura yang selama ini mereka kebetulan saya yang nangani pekerja migran ilegal tersebut. Menurut petahana Khofifah Indar Parawansa, banyak hal yang telah dilakukan Pemprov Jatim saat dia menjabat untuk wilayah Madura. Kami sudah melakukan pembangunan pelabuhan jangkar untuk memuliakan masyarakat Madura Kepulauan.
Pelabuhan Jangkar ini memang di situ Bondo, tapi melayari wilayah-wilayah kepulauan yang ada di Madura. Kami juga kemudian membangun pelabuhan di Tungke. Kami juga membangun pelabuhan di Gili Iang. Kami juga melakukan renovasi pelabuhan di Masa Lembu. Semuanya adalah untuk membangun koneksitas masyarakat Madura kepulauan. Kami kemudian juga bersama PLN, kami menyiapkan PLTS sudah, jadi bukan akan, sudah kita lakukan PLTS di 22 pulau yang ada di Sumeneb. Debat calon gubernur wakil gubernur selanjutnya akan mengambil tema ekonomi dan infrastruktur. Sedangkan waktu pelaksanaan debat kedua akan segera diputuskan secara resmi. Tim Liputan Kompas TV.